Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nangrini Rokib dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah dari kelas 2C TKI dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kajian mengenai evaluasi kebijakan baku mutu air limbah industri tekstil berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Studi kasus yang kami ambil bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI yang sekarang sudah bergabung dalam BRIN. Penelitian ini khusus menyoroti limbah cair di industri tekstil di daerah Bandung, Jawa Barat. Topik ini penting karena industri tekstil di satu sisi mendukung perekonomian, tetapi di sisi lain juga memberikan dampak besar terhadap kualitas lingkungan, khususnya air sungai. Kita tahu bersama bahwa industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling banyak menghasilkan limbah cair. Limbah ini biasanya mengandung zat organik, kimia berbahaya, serta warna yang pekat, menimbulkan pencemaran serius di lingkungan sekitar. Contohnya ada pada Sungai Citarum, yang sering disebut sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Penyumbang utamanya adalah limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah industri tekstil. Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi melalui Permen LH nomor 05 tahun 2014 yang berisi standar baku mutu air limbah yang wajib dipenuhi oleh industri sebelum membuang limbahnya ke lingkungan. Nah, dalam penelitian ini kita bisa menilai apakah limbah cair industri tekstil di Bandung sudah sesuai dengan ketentuan ataupun belum. Sekarang kita masuk ke hasil pengukuran parameter air limbah. Ada 3 kategori yang dinilai. Yang pertama, parameter fisika, yang kedua, parameter kimia, dan terakhir, parameter biologi. Untuk fisika sendiri, indikator utamanya adalah pH dan TSS. Nilai pH awal tercatat yaitu 11,88, yang artinya cukup basah, tetapi setelah pengolahan bisa turun menjadi 7,51, dan ini sudah masuk ke standar baku mutu 6-9. Sedangkan TTS atau Total Suspend Solid awalnya 89 mg per liter dan turun menjadi 61 mg per liter. Memang ada penurunan, tapi masih melewati standar yang hanya 50 gram per liter. Jadi dari sisi fisika baru pH saja yang benar sesuai. Lanjut ke parameter kimia, hasil menunjukkan BOD atau kebutuhan oksigen biologis menurun cukup besar dari 339 menjadi 64 mg per liter. Sayangnya angka ini masih di atas standar yaitu 50 gram per liter. COD-nya atau kebutuhan oksigen kimia juga turun dari 600 menjadi 300 mg per liter. Tetapi standar maksimalnya hanya 150 gram mg per liter, jadi masih 2 kali lipat lebih tinggi. Sedangkan parameter kimia lainnya hasilnya relatif baik, seperti minyak dan lemak, amonia, fenol, sulfida, serta logam berat seperti kromium, semua sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Jadi masalah utama lebih terletak pada BOD, COD, dan TSS. Di sisi biologi, penelitian ini menggunakan bakteri Bacillus licheniformis untuk membantu menurunkan kandungan organik. Bakteri ini terbukti bisa mengurangi nilai BOD dan COD, meskipun belum sampai sesuai standar. Tetapi ada satu masalah besar yang masih tersisa, yaitu warna limbah. Warna ini tetap pekat walau sudah dilakukan pengolahan, padahal warna adalah salah satu indikator yang paling terlihat oleh masyarakat. Sayangnya, warna ini belum tercantum dalam Permen LH 05 2014. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter BOD dan COD masih sangat tinggi, maka oksigen terlarut dalam air akan menurun. Akibatnya biota air seperti ikan dan organisme lain yang hidup di sungai dapat mati karena kekurangan oksigen. Selain daripada itu,
Amonik bisa menyebabkan bau yang sangat menyengat dan bisa menjadi racun bagi biota air. pH yang ekstrim juga bisa merusak keseimbangan ekosistem sungai. Dan meskipun warna tidak diatur dalam standar, warna limbah yang pekat jelas merusak kualitas sungai, baik dari sisi estetika maupun manfaat air sebagai sumber kehidupan manusia. Berdasarkan aturan ini, standar limbah cair tekstil menetapkan ambang batas, diantaranya BOD atau Biochemical Oxygen Demand, kurang lebih 50 mg per liter, menunjukkan beban organik dalam air limbah. Kemudian ada COD, Chemical Oxygen Demand, kurang lebih 150 mg per liter, menggambarkan kebutuhan oksigen total untuk menguraikan polutan. Dan TSS, Total Substance Solid, kurang lebih 50 mg per liter, padatan tersubstansi yang membuat air keruh. Kemudian pH 6-9, menjaga agar air tidak terlalu asam atau basah. Minyak dan lemak, kurang lebih 10 mg, mencegah terbentuknya lapisan minyak di permukaan air. Kemudian ada fenol, kurang lebih 1 mg per liter. Zat kimia ini berbahaya, beracun bagi biota. Adapun amoniak atau NH3, kurang lebih 10 mg per liter. Senyawa nitrogen ini yang bisa menurunkan kualitas ekosistem perairan. Adapun sulfida atau H2S, kurang lebih 0,3 mg per liter. Gas beracun, berbau, dan berbahaya bagi organisme. Dan logam berat, kromium total, kurang lebih 0,5 mg per liter. Logam beracun dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Jika dibandingkan langsung dengan Permen RH nomor 5 tahun 2014, hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat parameter BOD, COD, dan TSS masih tidak sesuai. Sementara itu, parameter seperti pH, minyak dan lemak, amonia, fenol, sulfida, dan logam berat sudah sesuai dengan standar yang ada. Tetapi ada masalah lagi, yaitu warna air limbah masih belum diatur dalam regulasi. Padahal warna ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap kualitas air, dan juga bisa menjadi indikator adanya senyawa bahan kimia berbahaya. Dari sini juga bisa kita simpulkan bahwasannya pengelolaan limbah cair industri tekstil di Bandung memang sudah cukup baik karena sebagian parameter sudah sesuai dengan standar. Namun beberapa indikator utama pencemaran yaitu BOD, COD, dan TSS masih belum memenuhi syarat. Selain itu ada masalah yang sangat jelas tetapi belum diatur dalam regulasi, yaitu warna limbah. Artinya, walaupun secara hukum limbah tersebut mungkin dianggap aman, namun nyatanya masih berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.